Boleh mengatakan ikhwan, qimatu kulli mri'in ma yuhsinuhu. Nilai seseorang itu tergantung kepada kualitas apa yang mampu dia capai. Tergantung kepada nilai maksimal yang mampu dia capai. Baik. Itu semuanya ya ikhwan. Seorang tukang bangunan. Tukang bangunan itu kan ada tukang itu yang gak patek payu. Gak ada orang nyuruh dia nukang. Padahal ya tukang. Ada orang itu, tukang itu, Masya Allah, antri untuk biar dia nggarap rumah kita. Itu antrinya 5 tahun. Ya antrinya 5 bulan, setahun gitu. Jadwalnya padat gitu. Kenapa? Karena yang pertama nggarapir karu-karuan. Ya tembok bisa bentuk es, miring yang guling, ono tembok ono watuk di pinggirin ngeblak. Tapi ada tukang itu halus, pertimbangannya nggak meleset. Kenapa yang pertama tidak digubris oleh orang? Kenapa yang kedua sangat dipertimbangkan oleh orang, diperhitungkan oleh orang? Mayuhsinuhu, kualitasnya. Kualitas ilmu pertukangan. Podo-podo dodolan bakso nih. Sama-sama jualan bakso. Sebelah kanan rumah dodolan bakso, sebelah kiri rumah jualan bakso. Tapi Masya Allah, yang sebelah kiri itu antrinya 80 meter. Panjang gitu. Yang sebelah kanan rumah itu yang antri laler. Karena gono wongi, laler itu sing antri. Gak pernah laris, gak pernah apa. Kenapa? Mayuhsinuhu. Nilai baksonya. Kualitas baksonya. Ya mbok kualitas baksonya itu apa? Ana gak bicara tukang, ana gak bicara bakso. Yang ana inginkan adalah kita bicara dunia ilmiah. Apa makna mayuhsinuhu? Itu yang sering anak ulang-ulang dengan bahasa anak itqan. Keitqanan. Kemapanan ilmiah. Kemapanan ilmiah. Penguasaan satu ilmu. Penguasaan sebuah ilmu syar'i. Benar-benar dia menguasai, jeli dalam permasalahan dan dakik di dalam permasalahan. Sudah terlalu sering ya ikhwan ana ngomong di hadapan antum. Ilmu itu, ilmu syar'i itu, kaidah mempelajarinya itu 2. Ma'rifatul ba'd minal kull wa ma'rifatul kull minal ba'd. Ma'rifatul ba'd minal kull adalah semua yang berkaitan dengan ilmu syar'i itu dipelajari meskipun titik-titik. Meskipun sedikit-sedikit. Semua. Ilmu Quran, ilmu tafsir, ilmu qiraah, ilmu tahsin, ilmu rasem, ilmu ini. Ngertilah dikit-dikit. Meskipun bukan jurusan qiraah. Hadis mulai riwayat, dirayah, jarh wa ta'dil, ilmu sanad, ilmu ini. Dipelajari dikit-dikit. Semuanya dipelajari. Fikih, mulai fikihnya, usul fikihnya, qawaid fikihnya, maqasidus syariah, tarikh tasyri', tahrijul furu' alal usul, dan semua yang berkaitan dengan itu. Ya, kenal dikit-dikit. Taib ya kawan. Sejarah mulai dari qasasul anbiya sampai sirah nabawiyah, khulafa'ur rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah fil gharb. Gitu ya, di Andalus. Kemudian ini. Ya, kenal lah. Titik-titik. Sejarah negeri kita juga kenal, mulai dari zaman purba, ya, sampai zaman setelahnya masuknya agama Hindu ke negeri kita, masuknya agama Buddha, munculnya kerajaan Hindu, munculnya kerajaan Buddha, masuknya Islam, masuknya Kristen, zaman penjajahan, zaman proklamator, zaman sampai zaman sekarang. Kenal titik-titik. Ilmu apa lagi? Ilmu adab, ilmu akhlak, tazkiyatun nufus, semua ilmu itu ikhwan. Itu ilmu bahasa,
nahwunya, balaghahnya, sorofnya, ininya, itunya dipelajari semua. Karena satu ilmu syar'i itu saling terkait antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Kita itu ya akhwan belajar tafsir kadang-kadang loh masuk tarikh. Gitu toh. Kita itu belajar tarikh masuk tafsir. Ini, kita belajar bahasa masuk ayat. Semua ilmu itu saling terkait. Taib. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Jangan sampai bengong dalam satu dua permasalahan ilmiah. Harus tetap kenal. Yang kedua ya kawan. Tapi kelas-kelas kita, kelas-kelas ana lah. Sehingga yo diarani goblok ya ora goblok, diarani pinter ya ora pinter. Tapi diarani goblok lebih dekat daripada pinter. Itu kalau disuruh menguasai semua bidang ilmu, menguasai, anak angkat tangan. Harus ada satu dua ilmu yang kita ingin takhusus, spesialisasi di bidang itu. Terserah, mau jadi ahli tafsir, mau jadi ahli hadis, mau jadi ahli fikih, mau jadi ahli usul, mau jadi ahli lughah, balaghi, nahwi, dan yang lain-lain. Dan itu dulu para ulama-ulama kita. Sibawayh ya akhwan. Sebentar sebelum ngomong Sibawayh. Lah, ini namanya mayuhsinuhu. Ada satu ilmu yang dia kuasai matang. Meskipun ilmu-ilmu yang lainnya ya orang patek nguasai. Lihat ya akhwan. Para ulama yang namanya langgeng sampai sekarang ini. Bukan mereka yang menguasai ilmu di semua bidang. Tapi orang-orang yang di bidangnya adalah orang-orang yang mutkin, orang-orang yang yuhsin di dalamnya. Sibawayh ya awan. Kenapa nama Sibawayh itu langgeng sampai sekarang? Langgeng nama itu. Padahal kalau kita tanya dia ahli tafsir? Enggak. Jelas orang ngerti tafsir. Ini ahli hadis? Enggak. Bahkan Sibawayh itu kalau ngeriwayatkan hadis dalam kitabnya Alkitab yang 8 jilid itu gak digubris oleh para ulama hadis. Apa ya? Sejarah? Enggak. Mana ya? Ilmu jarh wa ta'dil teman-teman. Ilmu periwayatan sanad blas. Loh, kenapa? Semua ilmu itu sama sekali gak ada hubungannya dengan Sibawayh. Hanya ada satu ilmu yang dia itu sampai pada titik puncaknya. Ilmu apa tehon? Ilmu nahwu. Sehingga nama Sibawayh sampai sekarang langgeng. Sampai sekarang langgeng. Begitu juga dengan para ulama-ulama yang lain, ikhwan. Orang-orang yang namanya langgeng sampai sekarang. Kelanggengan nama-nama mereka, kehebatan ilmu-ilmu mereka tergantung kepada mayuhsinuhu. Jadi kemungkinan profesionalisme matang dalam bidang yang dia kuasai dan matang mantap menguasai bidangnya itu bukan tuntutan manajemennya kawan, itu tuntutan syar'i. Bukankah Rasulullah SAW bersabda innallaha yuhibbu idza amilal abdu amalan an yutkinahu. Allah itu senang kalau seorang hamba itu aktivitas sekalian apa mau bahasa yani an yutkinahu, sekalian mantap, sekalian matang. Jadi uang itu aja separuh-separuh ya kawan. Separuh-separuh itu enggak beres ya kawan. Nek dadi air, sekalian air yang jernih, bersih, seger, diminum, menyehatkan, dipandang, menyejukkan, dirasa meapakan. Nek dadi oli, sekalian oli kualitas, dipakai mobil lancar, dipakai truk kuat gitu. Tapi ojo jadi manusia separuh, air enggak, oli enggak. Yo air butek, oli campur air. Itu diminum orang mabuk, diminum mobil mogok.
Jadi kata Ali bin Abi Thalib, ya akhwan, jadi qimatu kulli imri'in ma yuhsinu. Antum ini masih muda ya akhwan, jalan masih terpampang jauh di depan. Rancangkan hidup dari sekarang. Aku iki arepe dadi opo? Anak ini mau dadi opo? Saya ini mau menguasai ilmu bidang apa? Itu dirancangkan, dipilih, dimatangkan untuk kita itu bisa, kata Umar, kata Ali tadi, qimatu kulli imri'in ma yuhsinu. Sampai-sampai ada sebagian orang itu yang mengatakan ungkapan yang paling membuat orang semangat nuntut ilmu ya ini. Tapi ya orang patek bener ini, nggak terlalu bener lah. Yang paling membuat orang semangat nuntut ilmu itu ya firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang paling buat orang semangat nuntut ilmu itu adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang paling buat orang semangat menuntut ilmu itu adalah apa ya kawan? Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Gitu ya. Tapi kalau mau kita husnudzon, dan harus husnudzon. Beliau tatkala ngomong laisa kalimatun ahalla ala talabil ilmi minha, itu maknanya adalah kalau ungkapannya manusia, ucapannya manusia yang paling bisa membuat orang semangat menuntut ilmu itu ya qimatu kulli imri'in ma yuhsinu. Jadi ma yuhsinuhu. Makanya ya akhwan, punya cita-cita itu jangan cetek. Punya cita-cita itu jangan pendek. Ustaz, sing penting aku lulus nilainya 6,1 ya rapopo. Ya Ustaz, pokoknya mukhtarat itu tahu lewat. Orang ngerti patek-patek ya rapopo. Itu jenenge ya akhwan, mau jadi cita-cita sekedarnya. Jangan. Kibarul himmah, semangat yang tinggi. Yani semangat yang tinggi, cita-cita yang mulia, cita-cita yang tinggi. Jangan di pondok itu nggak jelas. Jadi jangan di ma'had itu nggak jelas. Karena ini sangat mempengaruhi bagaimana cara kita bersikap. Sangat mempengaruhi bagaimana cara kita mempelajari. Sangat mempengaruhi bagaimana cara kita itu untuk jadi menguasai ilmu. Kalau ada di antara orang yang mengatakan apa saja yang kita inginkan itu apa toh? Wong semua ilmu itu loh sudah diwariskan oleh para ulama. Belum ya akhi. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang mampu menguasai ilmu. Semua ilmu. Jangankan para ulama, orang sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu loh yang dalam banyak hadis itu Rasulullah mengatakan, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar wa Umar. Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar itu kasama'i wa basari, koyok mataku sama kupingku sama telingaku, saking dekatnya, hampir nggak pernah berpisah tiga orang itu. Meskipun demikian, ada aja satu dua masalah ilmiah yang nggak dikuasai. Ada aja. Lihat, tatkala ada mbah-mbah, nenek-nenek datang kepada Abu Bakar sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nenek-nenek inilah yang dulu pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanya satu dua masalah hukum syar'i. Kemudian mau pamitan, mbah-mbah ini kemudian tanya, ya Rasulullah, kalau saya datang lagi terus jenengan sudah nggak ada, saya harus tanya ke siapa? Datangnya Abu Bakar. Akhirnya pada waktu Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, datanglah beliau sama Abu Bakar. Kemudian ngomong, ya Khalifata Rasulullah, putuku wafat, cucuku meninggal dunia. Lah, apa aku itu dapat bagian? Abu Bakar bingung. Beliau mengatakan dalam Al-Quran gak ada bagiannya sampeyan, mbah. Jadi dalam Al-Quran gak ada bagiannya jenengan, mbah. Dan saya juga tidak pernah mengetahui Rasulullah SAW bagi warisan untuk mbah-mbah. Tapi bentar ya, tak kumpulkan dulu para sahabat. Akhirnya selesai sholat, beliau naik mimbar mengatakan, wahai sekalian teman-teman, jadi ada mbah-mbah ini datang, katanya putunya meninggal dunia. Kemudian tanya bagian warisannya. Nah dalam Al-Quran setahu saya nggak ada, dan saya juga tidak mengetahui ada sabda Rasulullah mengenai masalah bagian simbah.
Apa ada yang tahu? Ada salah satu di antara sahabat, yuk nggak patek pinter, yuk nggak terlalu terkenal, tapi tentang masalah ini beliau tahu. Dia mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW pernah bagi untuk simbah 1/6. Akhirnya itu jadi ketetapan hukum syar'i. Abu Bakar nggak ngerti. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana dalam Sahih Muslim, beliau sedang di rumah. Datanglah Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ngetok pintu, assalamualaikum, nggak ada jawaban. Assalamualaikum, nggak ada jawaban kedua kalinya. Ngetok pintu ketiga kalinya, assalamualaikum, nggak ada jawaban. Ya beliau pulang. Padahal Umar tatkala itu di dalam. Ditunggu kok nggak ada yang salam lagi. Ternyata orangnya sudah berangkat. Umar buka pintu. Jadi melihat Abu Musa al-Ash'ari sudah pulang, mengatakan, lo kenapa kau pulang? Dan jenengan salami 3 kali nggak jawab. Loh, emangnya kenapa? Rasulullah SAW bilang, kalau orang salam 3 kali gak dijawab, pulanglah. Siapa yang menjadi saksi bahwasanya Rasulullah pernah bersabda demikian? Umar tuh. Kenapa beliau ngomong semacam itu ya ikhwan? Beliau itu sebagai orang yang gak pernah pisah dengan Rasulullah SAW. Kok gak ngerti? Lah orang sekelas Abu Musa kok ngerti? Sopo saksi ini? Gitu. Akhirnya beliau mendatangkan seorang saksi bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda demikian. Tidak ada seorang pun di muka bumi, tidak Abu Bakar, tidak Umar, menguasai semua ilmu agama. Jadi masih banyak yang ditinggalkan oleh generasi masa lalu untuk kita kuasai di generasi sekarang ini. Di generasi sekarang ini, kam tarokal awal lil akhir. Betapa banyak yang masih ditinggalkan oleh generasi pertama untuk generasi yang akan datang. Makanya curahkan semua kemampuan, curahkan segala daya dan upaya fit talab, untuk menuntut ilmu syar'i, wat tahsil, jadi untuk mendapatkan ilmu syar'i, wat tadqiq, dan ini poin penting, wat tadqiq, kejelian di dalam memahami masalah ilmiah, kejelian ya kawan di dalam memahami masalah ilmiah. Karena ya kawan, karena semua pelajaran itu ada level-level papan apa ya, sekedar tahu. Tapi ada yang sampai pada tataran jeli, takik, mendalam. Ilmu apalah ya kawan? Coba sekarang kita buat contoh ilmu yang mestinya itu luar dan dalamnya sama. Ilmu sirah, ilmu sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah itu kan ya TK yo. Nama nabi kita anak-anak Muhammad bin Abdillah. Mana tuh? Lah, SD Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Wih, sampai situ. Jadi terus SMP Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib ibnu Hashim. Itu namanya kulitnya ilmu sirah. Kulitnya ya kawan kali itu. Loh, nah terus isinya Ustaz. Isinya harus dipreteli satu-satu. Dipreteli bahasa Indonesia apa ya? Dijabarkan, dideteksi, dipelihara, diperhatikan, dicermati satu demi satu. Taib. Abdul Muttalib. Uang kok jenenge Abdul Muttalib itu napa to ya? Kan Muttalib itu kan saudaranya Hashim. Hashim ibnu Abdi Manaf. Abdi Manaf itu kan punya anak lain namanya Muttalib. Lah kok anaknya Hashim namanya Abdul Muttalib? Enggak toh. Namanya Hashim, namanya Abdul Muttalib itu kan Syaibah. Syaibah itu bahasa Arabnya kan uban. Napa kok ada anak namanya Syaibah? Oh iya, ternyata siapa tadi? Abdul Muttalib sejak kecil itu lahir rambutnya ono sing sedikit putih-putih. Oh makanya sama anaknya sama orang tuanya bayi rambut putih ubanen Syaibah. Syaibah. Oh ngono to. Lah, terus Ustaz, kok ada istilah Syaibatul Hamd? Syaibah ini wong itu api gitu. Bagus akhlaknya, bagus tingkah polanya, sampai orang-orang masyarakat Mekah menyebutnya Syaibah, orang yang terpuji akhlaknya, Syaibatul Hamd. Loh, kok sampai namanya ganti Abdul Muttalib itu pripun?
Itu si Syaibah ini sering sowan sama pamani si Muthalib, sering sowan sama pamani, sering sowan sama paman. Lah si paman iku wong lucu, setiap kali ditanya sama orang, iki sapa Muthalib? Budakku. Orang-orang mengenal dia sebagai Abdul Muthalib. Yo nasib elek. Wong orang darah biru loh, terus namanya kok ganti Abdul Muthalib, sampai kemudian dikenal dengan nama Abdul Muthalib. Nama Syaibatul Hamadnya hilang, ganti Abdul Muthalib. Itu namanya tadqiq. Itu juga bukan tadqiq kelas jeli ya ikhwan, itu masih ono jeli nenek. Itu masih tadqiq, bukan di kelas jeli itu. Masih bawahnya lagi masih ada. Jelimetnya lagi masih ada. Lah, semua ilmu itu kalau mau kita tahu khusus padanya, maka harus sampai pada level tadqiq. Jelimetnya itu ngerti. Jelimetnya itu ngerti ya kawan. Ya koyo ya kawan, dokter itu nek isek dokter umum, ya jenenge dokter umum ya kawan. Dokter umum ku nek masuk misalkan dalam dunia ilmu dokter spesialis mata misalkan ngono ya, spesialis mata. Engko nek spesialisnya itu kan spesialis kornea. Jadi sing mata itu spesialis. Di tengah-tengah mata itu kan ono sing hitam itu ya. Lah, ono sing spesialis level iku. Ya mbok jadi bakas apa? Ini. Itu semacam itu. Jadi ilmu itu harus pada level mayutkinuhu. Kalau bisa nggak cuma satu, dua, tiga beberapa ilmu, tapi kalau nggak bisa satu, dua. Semacam itu. Parihutan azanillahu yani wa iyyakum. Hal ini yang seharusnya kita cermati supaya kita tahu ya, kawan. Perjalanan ilmu itu panjang. Perjalanan ilmu itu jauh, sehingga kita itu harus setelah semangatnya tinggi, maka harus benar-benar jangan pernah puas setelah mendapatkan ilmu-ilmu yang kita kuasai. Tetap menambah dan tetap menambah ilmu yang kita pelajari, sehingga sampai pada level yang kita inginkan biidznillah.